Ya, baik teman-teman. Setelah tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Anik Safitri, sekarang saya sudah bersama dengan penyaji lain dari kelompok kami. Selamat pagi, Pak Saroni. Selamat pagi, Mas Arbi. Ya, ini sekaligus cek sound ya, sudah terdengar suara beliau. Nah, beliau ini nanti akan memaparkan beberapa teori yang lain. Di antaranya nanti ada teori dari Chomsky, kemudian Reinberg, Brunner, dan diakhiri dengan kontroversi. Nah, kontroversi apa yang kiranya akan beliau sampaikan? Nah, mari kita simak pemaparan yang akan beliau sampaikan. Silakan Pak Saroni, monggo. Terima kasih, Mas Arbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. B. Selamat pagi, teman-teman. Ya, saya akan melanjutkan teori tentang pemerolehan semantik, terutama pada aspek hubungan antara bahasa, kebudayaan, dan pemikiran. Setelah 4 teori disampaikan oleh Mbak Anissa Fitri, saya masuk ke teori nomor 5, yaitu teori Chomsky. Mas Arbi bisa tolong di layarnya, PowerPoint-nya di, ya, oke. Dalam pembahasan ini tentang pemerolehan semantik, teori Chomsky disebut dengan teori hipotesis nurani. Sebenarnya secara mendasar, teori ini tidak secara spesifik membicarakan hubungan bahasa dengan pemikiran. Tetapi teori hipotesis nurani ini membukakan perspektif yang baik dalam pengkajian proses mental atau pemikiran manusia. Apa itu hipotesis nurani? Hipotesis nurani mengatakan bahwa struktur bahasa dalam adalah nurani. Jadi nurani adalah struktur bahasa dalam. Artinya, aspek-aspek atau rumus-rumus yang ada pada diri manusia sejak dirinya lahir. Jadi pada waktu seorang kanak-kanak mulai mempelajari bahasa ibu, dia sebenarnya telah memiliki di dalam dirinya, artinya bawaan lahir ini, yaitu satu peralatan konsep dengan struktur bahasa dalam yang bersifat universal. Inti dari teori Chomsky ini mengenai bahasa dalam. Kemudian dikaitkan dengan, tetapi perlu saya jelaskan dahulu mengenai peralatan konsep ini untuk memperjelas. Jadi peralatan konsep ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut belajar atau proses pembelajaran. Juga tidak ada kaitannya dengan aksi atau perilaku seperti yang ada pada teori Jean Piaget, bahwa struktur bahasa menentukan perilaku, perilaku juga menentukan struktur bahasa. Juga tidak ada kaitannya dengan apa yang disebut kecerdasan atau intelektualitas. Jadi, kalau disimpulkan, hubungan antara bahasa dan pemikiran berdasarkan teori hipotesis nurani Chomsky ini, keduanya adalah sistem yang berasingan atau otonom sifatnya. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Lalu bagaimana kaitan dengan kebudayaan? Bahasa merupakan salah satu komponen dari kebudayaan. Nah, berdasarkan teori Chomsky, bahasa manusia itu bersifat universal. Jadi manusia di mana saja itu sebenarnya bersifat universal. Dalam hal apa?
pada struktur dalamnya, atau dengan istilah deep structure. Jadi struktur dalam manusia ini adalah apa yang menyebabkan bahasa itu bersifat universal. Adapun berbeda-beda, makanya kita mengenal bahasa yang beragam. Tetapi pada hakikatnya dari dalam diri manusia itu ada struktur dalam yang sama. Baik manusia di ujung Papua sana hingga sampai jauh di Amerika Latin, itu struktur dalamnya sama, tetapi struktur luar dari bahasa itu yang berbeda-beda. Itu yang membuat adanya keragaman bahasa di dunia ini. Nah, mengapa Chomsky mengatakan itu? Dia berpendapat bahwa segala sistem yang universal itu dalam kaitannya dengan bahasa itu digerakkan oleh apa yang disebut aspek generatif. Karena itu dia dikenal dengan teori terutama untuk bidang linguistik ya, itu tata bahasa generatif yang banyak dipakai di dalam kajian-kajian linguistik. Kalau boleh disimpulkan bahwa Chomsky ini mengikuti aliran rasional atau rasionalisme ya, di mana pada aliran rasionalisme ini dikatakan bahwa bahasa-bahasa yang ada di dunia ini adalah sama. Mengapa sama? Karena didasari oleh satu sistem yang universal yang disebut oleh Chomsky ini sebagai struktur dalam. Jadi pendapat Chomsky ini sedikit atau mungkin boleh dikatakan berbeda dengan terutama pendapat dari hipotesis Sapir-Whorf. Sapir-Whorf yang mengatakan bahwa struktur bahasa itu menentukan kebudayaan manusia. Tapi untuk Sapir-Whorf ini memang dari 7 orang yang memiliki teori dari dalam pembahasan kita yaitu pemerolehan semantik ini, dia memang yang paling kontroversial. Nanti pada bagian selanjutnya nanti akan lebih dijelaskan. Oke, jadi hipotesis nurani yang dikemukakan Chomsky ini bersandar pada soal otonomnya masing-masing hubungan antara bahasa, pemikiran, dan kebudayaan. Kalau toh saling nyambung itu pada struktur luar atau dari struktur dalam itu sama bersifat universal, karena itu tidak ada kaitannya dengan aspek-aspek di luar. Karena aspek-aspek di luar itu nanti akan memperlihatkan keberagaman yang secara generatif secara generatif itu dari proses yang sama. Barangkali itu untuk teori Chomsky ya. Sekarang beralih ke teori selanjutnya dalam pembahasan kita ini, yaitu teori dari Eric Lenebel. Ini sebenarnya hampir sejalan dengan teori Chomsky, yaitu bicara aspek dalam diri manusia. Tapi ini lebih tegas yang Eric ini, bahwa manusia ini menerima warisan biologi asli berupa kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang khusus untuk manusia. Perlu diperjelas mengenai bahasa yang khusus untuk manusia ini berarti bukan bahasa yang khusus untuk binatang misalnya. Jadi setiap manusia yang lahir, setiap manusia maksud saya itu telah memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi yang berupa bahasa khusus manusia. Jadi bukan bahasa khusus hewan. Nah, warisan biologi ini sangat penting bagi teori Eric Lenebel ini, yaitu bahwa
Jadi lebih pada kalau saya tafsir ini aspek-aspek genetik ya, aspek-aspek genetik. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan intelektualitas atau pemikiran. Jadi bahasa sebagai warisan biologi itu tidak ada kaitannya dengan intelektualitas maupun dengan pemikiran. Nah, sebagai contoh begini, disebutkan oleh Leonard bahwa kanak-kanak meskipun berada pada tingkat kemampuan berpikir yang rendah, tetapi telah memiliki kemampuan bercakap dan memahami kalimat yang mempunyai korelasi yang rendah dengan IQ manusia. Untuk kasus misalnya ada anak yang mengalami cacat kecerdasan yang parah, mungkin dengan istilah debil atau idiot, itu tidak berarti terjadi kerusakan bahasa. Begitu pula sebaliknya. Adanya kerusakan bahasa tidak berarti akan menimbulkan kemampuan kognitif yang rendah. Ini karena masing-masing terpisah. Apalagi secara khusus bahwa pada hakikatnya setiap manusia itu memiliki warisan biologis secara genetik. Jadi kalau dikaitkan dengan Chomsky ini menurut kami ini ada hubungannya, agak ada kedekatan. Saya pikir yang Leonard Berg seperti itu sangat jelas. Kalau dirinci sih misalnya ada bukti bahwa manusia telah dipersiapkan secara biologis untuk berbahasa adalah satu, misalnya kemampuan berbahasa sangat erat hubungannya dengan bagian-bagian anatomi dan fonologi manusia seperti bagian otak tertentu, bagian korteks ya tentu yang mendasari bahasa. Kemudian jadwal perkembangan bahasa yang sama berlaku bagi semua kanak-kanak normal. Artinya semua kanak-kanak bisa dikatakan mengikuti strategi dan waktu pemerolehan bahasa yang sama, yaitu lebih dulu menguasai prinsip-prinsip pembagian dan pola persepsi. Perkembangan bahasa juga tidak dapat dihambat meskipun pada kanak-kanak yang mempunyai cacat tertentu seperti tunanetra, tunarungu, atau memiliki orang tua yang tuli atau peka sejak lahir, dia tetap akan memiliki kemampuan berbahasa. Jadi anak-anak yang seperti ini memang mungkin mengalami perkembangan kemampuan berbahasa yang lambat, tetapi intinya tetap memiliki kemampuan. Prinsip lain pada teori Leonard Berg ini, bahasa tidak dapat diajarkan pada makhluk lain. Mungkin yang lebih tepat adalah tidak bisa diajarkan kepada hewan, meskipun ada kesan ketika misalnya pada seekor kucing ketika dipanggil, tapi ini bukan bahasa manusia sebenarnya. Itu hanya kode yang transmisikan oleh manusia yang ditangkap oleh binatang dari kodenya, dari bunyi yang mereka serap, tapi itu bukan bahasa manusia yang ditransmisikan ke binatang. Oke, yang Leonard Berg, saya pikir itu. Jadi kalau disimpulkan bahwa teori Leonard Berg bersandar pada soal genetik. Jadi bahasa itu ada pada setiap manusia, baik normal maupun tidak normal dari sisi fisik ya. Oke, teori terakhir dalam pembahasan ini yaitu teori Brunner. Nah ini Brunner sedikit agak berbeda dibandingkan Chomsky atau Leonard Berg, karena Brunner secara spesifik mengatakan ada hubungan antara bahasa dan pemikiran dengan teori yang disebut instrumentalisme.
instrumentalisme. Oh ya, ada yang terlupa tadi untuk teori Lenneberg itu, Lenneberg teorinya disebut, saya kembali dulu ke Lenneberg ya. Jadi teorinya disebut teori kemampuan bahasa khusus. Penjelasannya sudah tadi, penjelasannya bahwa bahasanya khusus untuk manusia. Makanya teori kemampuan bahasa khusus secara genetik. Oke, kembali ke teori selanjutnya, yaitu teori Brunner. Seperti tadi saya katakan bahwa untuk teori ini, untuk teori Brunner ini, ada hubungan antara bahasa dan pemikiran yang disebut dengan teori instrumentalisme. Jadi bahasa ini alat, bahasa ini perangkat dalam diri manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran. Itu inti dari teori Brunner ini. Nah, teori ini sangat penting terutama dikaitkan dengan teori belajar. Karena jadi bahasa bisa menunjang proses kognitif, proses pembelajaran atau belajar manusia. Dan karena bahasa itu alat untuk mengembangkan pemikiran atau menyempurnakan yang intelektual seseorang dibentuk oleh bahasa. Di bidang pendidikan seperti tadi saya sebut, yaitu pada teori belajar misalnya, bahwa teori Brunner ini memiliki implikasi yang sangat besar di bidang pendidikan, yaitu bahwa bahasa, menurut teori ini, bahasa sebagai alat pemikiran harus berhubungan langsung dengan perilaku atau aksi dan dengan struktur perilaku dari tingkat permulaan, tingkat-tingkat yang berkembang menjadi lebih besar, lebih luas, dan sebagainya. Itu yang artinya dalam tahapan belajar juga seperti itu. Jadi terbuktikan bahwa bahasa sebagai alat pemikiran itu sangat penting bagi terutama teori belajar. Oh ya, dan kalau diperluas menjadi begini, jadi pada mulanya bahasa dan pikiran muncul bersama-sama untuk mengatur aksi manusia. Ini hubungannya. Jadi kenapa menjadi alat untuk mengambil pikiran? Penjelasan dari begini. Dengan cara yang sama, pikiran juga berfungsi sebagai alat untuk membantu terjadinya suatu aksi. Karena pikiran dapat membantu peta-peta kognitif yang mengarah pada sesuatu yang akan ditempuh untuk mencari tujuan. Jadi pada mulanya bahasa dan pikiran itu muncul bersama-sama untuk mengatur aksi manusia. Selanjutnya keduanya saling membantu. Nah, kaitan dengan kebudayaan bagaimana? Paling tidak dari aksi ini tercipta perilaku yang membentuk satu entitas budaya. Jadi bahasa awalnya menjadi alat pemikiran, tetapi lalu bersama pemikiran mengatur aksi manusia atau tindakan manusia. Teori Brunner ini kalau disimpulkan di sini, jadi instrumentalia, jadi teori instrumental sebagai alat ya, bahasa sebagai alat ini menyempurnakan mengembangkan pikiran. Lalu bersama-sama dari pikiran itu mengatur perilaku atau tindakan manusia. Selanjutnya keduanya saling membantu terus untuk perilaku manusia. Nah, karena perilaku itu salah satu hal yang bisa dilihat pada wujud budaya manusia, maka dalam kaitan dengan hubungan tiga hal, bahasa, pemikiran, dan kebudayaan, Brunner ini, teori Brunner ini menurut kami sangat jelas menunjukkan saling hubungannya. Itu yang teori terakhir dari Brunner. Terus seperti tadi disampaikan Mas Arfi soal kontroversi dan sudah saya singgung sedikit tentang Sapir-Whorf.
Sapir-Whorf ini Mas Sapri bisa kembali ke teorinya Sapir-Whorf dulu agar diingatkan dulu, kembali ingat ya. Ini bahasanya agak susah dipahami ya. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta menunjukkan bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan atas tabiat-tabiat sifat bahasa itu. Karena itulah tidak ada dua buah bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili satu masyarakat yang sama. Intinya adalah di bawah. Whorf menyatakan bahwa sistem tata bahasa satu bahasa bukan hanya merupakan alat untuk menyuarakan ide-ide, tapi juga merupakan pembentuk ide-ide itu yang merupakan program kegiatan mental seseorang menentu struktur seseorang. Nah, bagaimana teori yang seperti itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ani ya, yang Sapir menjadi kontroversi dalam kaitan dengan hubungan antara tiga aspek tadi, Pak. Karena dia satu-satunya yang mengatakan bahwa struktur bahasa menentukan struktur pikiran. Itu Whorf, teori Sapir-Whorf. Ini sedikit mungkin jadi bertentangan dengan teori Humboldt, teori Piaget yang mengatakan bahwa struktur itu dibentuk oleh perilaku, terutama dengan Chomsky dan Chomsky dan Leineberg. Kontroversinya di sini. Jadi dia menjadi satu-satunya dari 7 teori yang mengatakan berbeda, mengatakan ada hubungan jelas antara bahasa dan pemikiran. Bahkan dikatakan bahwa struktur bahasa menentukan struktur pikiran. Karena berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan dari yang lainnya, itu tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Apalagi ya, kalau menurut saya, mungkin di PowerPoint ini, jadi mungkin lebih diperjelas ya, jalan pikiran dan kebudayaan satu masyarakat atau dipengaruhi oleh struktur bahasanya. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa Sapir-Whorf teorinya adalah struktur bahasa menentukan struktur pikiran. Nah, struktur pikiran nanti kalau ditarik adalah menentukan struktur perilaku yang membentuk entitas kebudayaan atau aktivitas kebudayaan. Barangkali itu dulu yang bisa kami simpulkan. Jadi dari 7 teori itu pada intinya ada beberapa pendapat ya, ada pendapat teori yang hampir sejalan, terutama kalau saya simpulkan sendiri menurut saya ya, Chomsky dan Leineberg itu bersamaan, dan implikasi untuk teori lain Chomsky banyak dipakai untuk tata bahasa generatifnya sangat ditentukan juga oleh hipotesis nurani apa yang disampaikan oleh dirinya. Juga Brunner untuk teori belajar. Begitu saya cukupkan. Silakan bila ada masukan, kritik, tanggapan, perbalahan, kami siap menadai. Terima kasih. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saroni atas pemaparan yang sangat jelas ya terkait dengan beberapa teori-teori terkait dengan hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya, kemudian diakhiri dengan kontroversi terkait dengan pandangan dari Sapir dan Whorf tadi ya. Itu menandakan bahwa teori-teori yang ada terkait dengan hubungan antara berbahasa, berpikir, dan berbudaya itu ada yang sejalan, ada yang misalkan saling bertabrakan dan lain sebagainya, tapi semua teori-teori itu saling memperkaya satu sama lainnya.
Baik, kepada Prof. B, kemudian teman-teman sekalian, kiranya seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kami harapkan masukan, tanggapan dari teman-teman sekalian setelah presentasi ini, dan mari kita diskusikan bersama-sama. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Robi dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, dan kami juga mohon maaf apabila ada pemaparan kami yang kurang berkenan, dan mohon diluruskan apabila ada yang bengkok. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian, selalu sehat dan semangat. Assalamualaikum. Jaga protokol kesehatan. Oh iya, jaga protokol Penting itu. kesehatan teman-teman. Ini supaya tampilan normal dulu. Nah, supaya afdal untuk mengakhiri ya. Ya, jaga protokol kesehatan, tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Saroni. Terima kasih juga Ya, Mbak Mik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.